secara lahiriah, Alkitab satu-satunya firman Allah yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia di dunia ini. Yang pertama, pembuktian historis secara lahiriah. Nah, saudara, bukti lahiriah di mana Alkitab telah dihasilkan dalam 60 generasi. Dan juga dalam waktu lebih dari 1600 tahun. Jadi Alkitab kita itu, saudaraku, sudah teruji oleh zaman, teruji oleh waktu. Maka walaupun teknologi berkembang dan maju, Alkitab kita itu tetap relevan. Alkitab kita tetap lebih duluan, lebih maju daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kenapa? Proses terjadinya Alkitab kita itu bukan 1, 2, 3 hari, 60 generasi. Dan jangka waktu yang dipakai Alkitab kita itu dalam keadaan yang utuh seperti yang saudara baca hari ini memerlukan waktu 1600 tahun. Saudara tahu, kenapa butuh waktu yang lama untuk menghasilkan, menyajikan Alkitab yang sempurna itu seperti yang kita punya sekarang? Mengapa butuh waktu yang lama? Supaya tidak ada alasan manusia di dunia ini mengatakan, oh, Alkitab orang Kristen itu hanya berlaku dalam satu zaman. Enggak. Alkitab kita itu berlaku. Alkitab kita itu eksis dalam setiap pergantian masa dan zaman. Itu maksudnya kenapa dia membutuhkan waktu yang cukup lama, sampai 600 tahun. Oke. Penulis Alkitab kita terdiri dari 40 orang. Jadi bukan hanya satu. Ini harus dipahami ya. Penulis Alkitab kita itu 40 orang. Dan yang menarik, yang 40 orang ini, mereka tidak selalu saling, mereka ini tidak ada hubungan persaudaraan semuanya, enggak. Mereka juga tidak saling kenal satu dengan yang lain. Mereka juga lahir dan hidup di tahun, bulan, tanggal yang berbeda. Dan mereka juga punya latar belakang, profesi, pekerjaan, keilmuan yang berbeda. Contohnya, raja. Siapa? Daniel dan Salomo. Kenapa Tuhan penting memakai orang yang memiliki latar belakang raja untuk menulis Alkitab? Supaya para pemimpin, supaya para raja, supaya para presiden, supaya para gubernur, wali kota, camat, dan lain sebagainya jangan sombong terhadap Alkitab. Karena raja sekali Salomo atau Daniel pun, ya, Daud, maaf, juga dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan firman. Ini petani. Mengapa ini penting? Supaya para petani yang notabene mungkin awam, paham bahwa Tuhan juga memakai orang yang memiliki latar belakang yang sama seperti mereka untuk menuliskan firman Tuhan. Sehingga para petani di setiap zaman bisa bangga. Berarti Tuhan saya juga peduli dengan hidup saya, profesi saya, walaupun saya petani. Nelayan, ini para murid. Ya. Tuhan memakai para nelayan juga. Mengapa? Supaya orang yang punya profesi sebagai nelayan juga merasa bahwa firman Tuhan itu juga relevan bagi dia. Karena Tuhan pernah memakai orang yang profesi sebagai nelayan untuk menuliskan firman. Ilmuwan? Ada nggak? Ada. Dokter. Siapa? Penulis Injil Lukas. Kenapa Tuhan perlu memakai dokter? Yang notabene punya pemahaman, punya pengetahuan dan kecerdasan. Supaya para dokter jangan sombong terhadap Tuhan. Supaya para dokter juga paham dan tahu bahwa Tuhan juga mengasihi mereka dalam profesi mereka sebagai seorang dokter. Untuk itulah Tuhan memakai Dr. Lukas untuk menuliskan Injil Lukas. Ini ada profesi lain. Ada filsuf, penyair, negarawan, sarjana. Siapa itu? Ada Daniel. Ya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Ke-40 orang ini dengan latar belakang yang berbeda-beda tadi. Sekali lagi, semua ini sengaja dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk mengcover seluruh kehidupan dan profesi manusia di dunia ini. Bahwa firman-Nya relevan menjawab persoalan dan pergumulan setiap orang apapun profesinya, termasuk mahasiswa. Daniel itu kan awalnya dia mahasiswa.
Hal yang menarik lagi, walaupun mereka ini tidak punya hubungan saudara satu dengan yang lain, dan mereka juga tidak pernah janjian dulu, miskol-miskolan dulu, WA-WAan dulu, ya, nanti saya misalkan begini nih, Nabi Yesaya katakan begini ke Nabi Yeremia, Nabi Yer, nanti kita tulis ini ya. Nggak ada itu. Karena pada zaman itu nggak ada handphone, nggak ada internetan. Ya, jadi mereka kok bisa apa yang mereka tulis itu tidak berbeda, tidak bertentangan, karena ada Roh Allah tadi kan, yang bekerja di hati dan pikiran mereka. Itulah yang mengkoneksikan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Karena Roh Allah itu. Ya, atau Roh Kudus. Oke. Alkitab kita telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 1.500 bahasa dan lebih dari 2.000 dialek. Dan sampai hari ini Lembaga Alkitab Indonesia masih terus berusaha menerjemahkan Alkitab kita ke dalam berbagai bahasa daerah-daerah terpencil atau juga ke dalam berbagai dialek suku bangsa di Indonesia khususnya dan juga di dunia. Artinya apa? Penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa daerah, dalam berbagai dialek itu tidak ditujukan bukan untuk menambah isi Alkitab, bukan untuk mengurangi isi Alkitab, bukan. Tapi supaya firman itu dipahami oleh semua suku, budaya, dan dialek. Itu maksudnya. Cuman ada orang yang salah paham. Wah, kita orang Kristen itu kan banyak tuh bahasanya. Ada bahasa Batak lah, ada bahasa Sunda lah, bahasa Jawa lah, bahasa Manado lah, bahasa Ambon lah, bahasa Papua lah, bahasa Batak aja kurang lebih ada 4. Itu baru cuman suku yang satu itu. Udah 4. Lalu dituduh, wah itu buktinya. Dipalsukan itu. Ngau, salah. Tujuan penerjemahan Alkitab itu ke dalam berbagai bahasa daerah dan suku, supaya semua orang dari berbagai daerah dan suku mudah memahami, mudah mengerti, dan mudah mempraktekkan firman Tuhan. Itu tujuan. Maka untuk itulah sebenarnya kenapa Alkitab kita tidak harus selalu dibarengi dengan bahasa asli, Ibrani dan Yunani. Nggak perlu itu. Mengapa? Yang penting Alkitab kita itu diterjemahkan di dalam budaya kita masing-masing. Supaya kita mudah memahami, mudah mengerti, mudah mempraktekkan. Buat apa? Orang Indonesia harus memakai bahasa Ibrani dan Yunani. Buat apa orang kita ini butuh bahasa sendiri kok? Nah, paham ya? Orang Ibrani dan orang Yunani memang butuh Alkitab diterjemahkan dalam bahasa mereka. Karena itu bahasa mereka. Tapi orang Indonesia tidak butuh itu. Yang dibutuhkan oleh orang Papua adalah Alkitab dalam bahasa Papua, kan? Yang dibutuhkan oleh orang Batak adalah Alkitab dalam bahasa orang Batak, supaya bisa orang Batak memahami dan mengerti. Itu. Ini yang membedakan kitab kita. Harus dipahami. Jadi, keaslian Alkitab kita itu tidak ditentukan karena selalu ada bahasa Ibrani dan Yunani. Enggak. Itu kan bahasa manusia. Tuhan kita itu menghargai bahasa manusia. Maka dia juga mau hadir di tengah-tengah orang Batak. Maka Tuhan bilang, terjemahkan firmanku dalam bahasa orang Batak. Tuhan hargai. Ya. Firmannya itu hari di antara orang Sunda, orang Jawa, orang Manado, orang Papua, orang Kalimantan, jangan gitu. Maka Tuhan bilang, terjemahkan itu firman. Jadi keaslian Alkitab itu bukan karena bahasa aslinya, bukan. Karena kenapa? Bisa aja misalkan pakai bahasa Ibrani ya, itu kan bahasa asli PL, tapi isinya bohong. Bisa aja orang diterjemahkan ya pakai bahasa Yunani, tapi ya isinya omong kosong. Tuhan tidak mau begitu. Nah ini kerennya kita punya Tuhan. Maka untuk itu saudaraku, nggak ada alasan bagi kita, nggak ada alasan bagi saudara untuk mengatakan, mahal saya baca Alkitab. Karena kenapa? Alkitab sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa daerah saudara. Huruf Alkitab, jumlah huruf Alkitab kurang lebih 3 juta huruf dan 31.000 ayat serta 1.189 pasal. Ya, ini secara historis.